Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu tema untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Syarifah MPD mata kuliah Desain Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Jack Soleh Jamil, mahasiswa Universitas Islam Asyafiyah, Magister Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas analisis peserta didik dan konteks sesuai model Dick and Carey. Learner analysis atau analisis karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi identifikasi karakteristik peserta didik seperti usia, latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan. Informasi yang perlu diketahui oleh guru atau perancang tentang peserta didik dalam melakukan analisis terdiri dari 8 poin dan dijabarkan sebagai berikut. Ketika hendak melakukan analisis, keterampilan-keterampilan yang perlu dilatih, maka perlu mempertimbangkan keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan awal yang dimaksud oleh Dick and Carey adalah peserta didik telah menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Keterampilan yang diperoleh harus dapat diartikan secara jelas dan diverifikasi selama proses pengembangan pelajaran. Kemudian, prior knowledge of the topic area, keterampilan sebelumnya dalam bidang topik. Analisis poin kedua merujuk pada pentingnya mengetahui apa yang sudah dilakukan peserta didik tentang suatu pengetahuan terkait dengan subjek atau topik yang akan diajarkan secara parsial. Lebih lanjut, Fulgencio dan Tutaleni menyatakan bahwa pengetahuan peserta didik sebelumnya akan mempengaruhi cara mereka menafsirkan dan menyaring informasi baru yang diberikan. Pertanyaan kunci yang perlu dipikirkan pada as ini adalah apa yang telah diketahui peserta didik dan bagaimana informasi tersebut dapat berkontribusi dalam pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, attitude toward content and potential delivery system, sikap terhadap isi dan konten penyampaian. Peserta didik mungkin saja memiliki sikap tertentu mengenai topik yang akan mereka pelajari dan bagaimana topik tersebut akan disampaikan. Seorang guru atau perancang perlu untuk menentukan rentang pengetahuan, sikap dan pengalaman peserta didik terhadap bidang konten yang akan diajarkan. Analisis ini juga membantu dalam penyesuaian pengalaman belajar dengan minat peserta didik serta membuat proses lebih menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Kemudian academic motivation, motivasi akademik. Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan dari pembelajaran adalah tingkat motivasi peserta didik. Menurut Zuleni dan Marfilinda, motivasi belajar menjadi suatu kemampuan dasar yang wajib dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan motivasi menjadi pendorong peserta didik untuk belajar dan memahami apa yang telah dipelajari. Educational and ability levels, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Menentukan prestasi dan tingkat kemampuan peserta didik akan membantu menentukan jenis pengalaman belajar yang dialami peserta didik dan bagaimana peserta didik mampu menangani masalah yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang baru dan berbeda. Selanjutnya ada General Learning Preference atau preferensi pembelajaran umum. General Learning Preference merujuk pada kebiasaan yang disukai peserta didik dalam menerima pembelajaran. Preferensi belajar peserta didik sangat penting untuk diketahui dalam tahap mendesain pembelajaran. Preferensi yang dimaksud dapat berupa gaya belajar, yakni visual, auditorial, dan kinestetik. Dick and Carey menyatakan preferensi juga dapat berupa metode atau model pembelajaran yang disukai oleh peserta didik, seperti apakah peserta didik lebih menyukai metode diskusi dibandingkan metode ceramah, atau apakah peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran studi kasus atau berbasis proyek.
Selanjutnya ada attitude toward the organization giving the instruction atau sikap terhadap organisasi. Poin ini mengacu pada sikap atau persepsi peserta didik terhadap institusi atau lembaga yang memberikan pembelajaran. Dalam hal ini adalah sekolah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap ini menjadi hal penting dalam keberhasilan pembelajaran. Penelitian oleh Popa menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara peserta didik terhadap sekolah. Selanjutnya ada grup karakteristik atau karakteristik kelompok. Menurut Dick and Carey, analisis peserta didik dapat menghasilkan dua informasi yang berguna untuk mendesain pembelajaran, yaitu tingkat keragaman peserta didik dan interaksi langsung dengan populasi peserta didik. Selanjutnya ada learning context analysis, analisis konteks pembelajaran. Dick and Carey dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dalam analisis konteks pembelajaran, yaitu menentukan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Aspek yang ada berbicara mengenai peninjauan ulang situasi di mana pembelajaran akan berlangsung. Sedangkan aspek apa yang seharusnya berbicara mengenai fasilitas dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Analisis pada konteks pembelajaran berfokus pada 4 unsur yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, compatibility of site with instructional requirement, kompatibilitas alat dan persyaratan pembelajaran. Unsur ini berkaitan dengan analisis sejauh mana lingkungan pembelajaran memiliki alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran untuk memenuhi persyaratan kebutuhan belajar. Penting bagi satu sekolah untuk memiliki fasilitas yang memenuhi standar sarana dan prasarana. Selanjutnya ada adaptability of site to simulate workplace, kemampuan mensimulasikan lingkungan sesuai dengan tempat kerja. Unsur ini mengacu pada kemampuan suatu lingkungan pembelajaran untuk dapat mensimulasikan kondisi lingkungan yang mirip dengan lingkungan kerja atau tempat peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diajari. Kanengard menjelaskan bahwa dengan mensimulasikan lingkungan kerja di dunia nyata pada lingkungan pembelajaran, maka guru dapat lebih mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi karir mereka di masa depan. Selanjutnya, adaptability for delivery approaches, kemampuan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan konteks. Unsur ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan konteks serta kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terdapat 3 pendekatan pembelajaran yang dikenal saat ini, yaitu pedagogi, andragogi, dan hetagogi, di mana penerapan ketiga pendekatan tersebut menekankan pada kematangan dan kemandirian peserta didik, serta peran guru yang berbeda-beda. Learning set affecting design and delivery, mengetahui kendala yang mempengaruhi pembelajaran. Unsur ini berkaitan dengan kendala atau batasan di lingkungan pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini juga menjaga ketersediaan fasilitas, teknologi, dan juga SDM. Fasilitas mencakup sarana yang menunjang proses pembelajaran seperti media, laboratorium, hingga kurikulum. Keterbatasan dalam tersedia fasilitas ini akan menyebabkan proses pembelajaran yang tidak efektif. Kesimpulan, model Dick and Carey merupakan salah satu model desain pembelajaran yang kompleks dan dapat digunakan dalam merancang suatu pembelajaran. Pada analisis karakteristik peserta didik, terdapat 8 unsur yang harus diketahui, yaitu pertama keterampilan awal, kedua pengetahuan sebelumnya dari bidang topik, yang ketiga sikap terhadap isi dan konten penyampaian, yang keempat motivasi akademik, yang kelima tingkat pendidikan dan kemampuan, yang keenam, pembelajaran yang disukai. Ketujuh, sikap terhadap organisasi. Dan kedelapan, karakteristik kelompok. Sedangkan pada analisis konteks pembelajaran,
terdapat 4 unsur yang harus diketahui, yaitu pertama, kompatibilitas alat dan persyaratan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan mensimulasikan lingkungan sesuai dengan tempat kerja. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan konteks. Dan yang keempat, mengetahui kendala yang mempengaruhi pembelajaran. Alhamdulillah untuk penyampaian materi kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membawa suasana atau wawasan baru bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.